Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi, 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 semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengulas pembelajaran 2 subtema 3, tema 3, kelas 6. Bagaimana tugas dari Bu Guru untuk pembelajaran 2? Apakah kalian sudah mengerjakannya? Jika belum, mari kita simak pemaparan dari Bu Guru. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas secara mandiri ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya, mudah-mudahan kita akan mendapat kemudahan dan pencerahan dalam mengikuti pembelajaran. Baik, kita mulai saja ya, Nak. Kalian cermati gambar pada sajian yang Bu Guru sampaikan. Ini gambar apa? Apakah kalian tahu itu gambar apa? Iya, betul. Itu adalah gambar radio. Tapi model seperti itu adalah model radio pada zaman dahulu ya. Kalau sekarang radio sudah lebih canggih, bahkan radio itu sudah ada di dalam HP Android kalian. Itu sudah ada radionya. Bahkan televisi pun sekarang ada yang bisa diubah menjadi atau disetting menjadi radio. Ya, seiring perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Mungkin jarang ya, tapi Bu Guru yakin kalau bulan Ramadan itu kita akan sering menyimak radio ya, terutama untuk mengetahui beduk maghrib waktunya untuk berbuka puasa dan pada saat setelah sahur untuk mengetahui saat tibanya imsak. Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Ayo membaca. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia.
Selanjutnya, kita akan mencari tahu, menurutmu apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Jawabannya, dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia yaitu warga dunia dapat berkomunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km yang disebut radio. Apa yang akan terjadi jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio? Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Ini bisa menjadi alternatif jawaban ya, anak-anak. Jika Guglielmo Marconi tidak menemukan radio, warga dunia tidak dapat berkomunikasi jarak jauh menggunakan perangkat komunikasi yang menggunakan gelombang tanpa kabel seperti telegram, radio, dan teknologi radar. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Pada LKS kalian ada cerita tentang Lani. Kalian baca dulu ya. Nanti di situ kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan tentang apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Jelaskan alasanmu. Lani belum menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang karena selain berhak menggunakan radionya, Lani juga berkewajiban menjaga ketentraman dan kenyamanan di rumah agar anggota keluarga lainnya tidak merasa terganggu. Ya, meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Jadi, cara menggunakan hak dan kewajiban kaitannya dengan radio, boleh saja kita menggunakan radio, tetapi kita harus pikirkan pada saat kita mendengarkan radio, adakah anggota keluarga lain yang terganggu? Misalnya ada adik yang sedang tidur, yang tidak boleh terganggu oleh suara berisik, maka kita tidak boleh mendengarkan radio secara keras-keras. Atau kita mendengarkan radio di dekat adik yang sedang tidur, atau mungkin orang tua ada yang sakit begitu ya, maka kita jangan membunyikan radio dengan suara yang keras karena itu akan mengganggu. Itu kalau kamu sudah bisa seperti itu, berarti kamu sudah bisa menggunakan hak dan kewajiban secara seimbang. Boleh menggunakan hak, tapi kita harus pikirkan hak orang lain. Selanjutnya, kalian cermati gambar. Perhatikan gambar yang pertama. Di situ ada anak sekolah menggunakan atau menaiki sepeda motor, bahkan berboncengan 3-an ya, 3 anak. Nah, selanjutnya kita cermati ya. Apakah pada gambar yang pertama yang atas sudah menggunakan hak dan dengan tanggung jawab? Tentu saja belum ya, karena anak-anak tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, setiap pengendara bertanggung jawab menjaga keselamatan dirinya dan pengendara lain. Tentu saja satu sudah tidak boleh naik sepeda motor, yang kedua sangat berbahaya naik sepeda motor bertiga begitu ya, dan itu akan sangat beresiko mengganggu keselamatan mereka sendiri maupun pengendara yang lainnya. Kemudian melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, ya belum, karena tidak mematuhi tata tertib berkendara di jalan raya. Tata tertib berkendara di jalan raya untuk roda 2 sih bagaimana?
ya harus sudah memiliki SIM, ya surat izin mengemudi. Kalau sudah punya SIM pasti sudah melalui serangkaian proses sehingga dinyatakan sudah layak untuk menaiki kendaraan bermotor. Lah, selanjutnya selain memiliki SIM, tentu saja demi keamanan dan keselamatan, pengendara sepeda motor itu harusnya mengenakan helm dan pengaman yang lainnya seperti mungkin pelindung dada jika akan berpergian jauh dan juga menggunakan jaket ya. Dan tidak boleh berboncengan tigaan ya, paling banyak 2 kecuali tigaan misalnya salah satunya masih kecil ya, misalnya seorang ayah, ibu dan anaknya yang masih kecil. Tapi kalau 3 anak-anak semua lah itu sangat berbahaya. Baik, kita cermati untuk gambar yang kedua atau yang bawah. Perhatikan itu ada anak lagi seperti sedang menulis dan dia seperti sedang melirik-lirik catatan kecil di kertas ya. Nah, apakah dia sudah menggunakan hak dan tanggung jawabnya? Jawabnya adalah belum, karena untuk mendapatkan nilai yang bagus seharusnya ia belajar dengan rajin, bukan dengan cara mencontek saat ujian. Kemudian apakah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Belum, karena setiap pelajar memiliki kewajiban belajar dan mematuhi tata tertib sekolah. Sementara mencontek merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab. Baik, menurutmu mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Ini mungkin bisa jadi alternatif jawaban. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab karena hak kita dibatasi oleh hak orang lain dan kita bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, sehingga kita itu tidak boleh nyaman kitanya sendiri, yang lain tidak nyaman ya. Kalau kita nyaman, kita juga harus berpikir gimana caranya kita nyaman, orang lain di sekeliling kita juga nyaman. Barulah kita dikatakan sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Jika kita tidak melaksanakannya, maka hak orang lain akan terganggu. Kalau hak orang lain akan terganggu, mungkin orang lain bisa marah pada kita ya. Walaupun mungkin tidak dikatakan, tapi bisa jadi di dalam hatinya sangat terganggu, sangat tidak nyaman ya. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan hak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian untuk ulasan pembelajaran 2 anak-anakku atau Bapak Ibu yang ikut menyimak. Jangan lupa ya like, share dan juga subscribe ya, karena subscribe itu gratis, ringankan tanganmu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.